Jones. Haleluya, shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya satu minggu ini? Luar biasa? Yang luar biasa kabarnya boleh acungkan jari jempolnya. Bagaimana kabarnya luar biasa Bapak Ibu? Puji Tuhan, beri sorak-sorak kemuliaan buat Tuhan kita. Sebab karyanya yang telah begitu besar buat setiap kita. Mari datang pada Tuhan, kita persiapkan hati kita. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan buat semua perbuatan-Mu dalam hidup kami. Sebab kami tidak dapat berjalan Tuhan kalau tanpa Engkau sendiri yang menuntun langkah kami. Tuhan, pada pagi hari ini kami mau datang, kami mau bersujud Tuhan di bawah kaki-Mu. Kami mau serahkan semua yang ada pada diri kami. Setiap pergumulan kami Tuhan, rasa syukur kami, apapun Tuhan kami mau serahkan. Bahkan diri kami sepenuhnya juga kami mau serahkan Tuhan. Hanya ke dalam tangan perkenanan-Mu saja Bapa. Mari Tuhan, mari Roh Kudus. Kami percaya Engkau yang bertahta di atas pujian kami. Engkau yang bertahta di tempat ini Tuhan. Tutup bungkus setiap kami. Biar Roh-Mu sendiri yang hadir dan menjamah Tuhan. Biar kuasa-Mu dinyatakan di tempat ini. Kami serahkan ibadah ini dalam kuasa tangan-Mu. Demi nama Yesus, amin. Tuhan, mari sama-sama sembah Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja, saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Mari sekali lagi katakan, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja, Yes Tuhan. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat kami menyembah Engkau, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari sekali lagi puji nama Tuhan. Katakan, saat ku menyembah-Mu, saat ku menyembah-Mu. Kami percaya Roh-Mu yang bekerja Tuhan. Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata
pujian saat kami datang menyembah Engkau Tuhan. Saat ku menyembah-Mu. Mari saya undang Bapak Ibu untuk sama-sama bangkit berdiri. Rohmu bekerja, Oh, Roh-Mu bekerja saat ku memuji-Mu. Kau bertata di atas pujian, ku angkat hatiku, yes Tuhan. Ku pandang kekudusan-Mu saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku. Sama-sama kami angkat hati kami Tuhan. kekudusan-Mu. Saat ku sembah, saat ku sembah, kami puji nama-Mu, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Oh, mari lebih lagi katakan, hatiku ku pandang Kau Tuhan. Oh, kami sembah, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Mari kami angkat hati kami, ku angkat hati. Yes, ini kami Tuhan, ku pandang kekudusan-Mu saat ku sembah, kami puji nama-Mu. Oh, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan saat kami menyembah-Mu, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kami mau menyembah-Mu Tuhan saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Oh, mari tinggikan nama Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan, hanya Kau yang layak terima segala pujian. Oh, mari jemaat Tuhan, sembah namanya, sembah namanya. Hanya Dia yang layak, hanya Dia yang layak Tuhan. Kami berikan setiap yang ada pada diri kami Tuhan, semua buat kemuliaan-Mu Tuhan. Yes Tuhan, kami mau berikan apa yang ada pada diri kami Yesus. Oh, terima kasih Tuhan, kami berikan semuanya. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Hanyalah untuk bagimu Tuhan. Yes Yesus, hanyalah untukmu.
Mari sekali lagi katakan, ku berikan semua yang berharga ya Tuhan. Semua yang mulia, Kami mau berikan semuanya bagi nama-Mu. terbaik Dari hidupku hanyalah bagi-Mu, hanya untuk-Mu Tuhan. Oh, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Yes Tuhan, kami mau berikan, ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia. Yes Tuhan, semua yang terbaik. Yes Tuhan, kami mau beri diri kami seutuhnya ke hadapan Engkau. Hanyalah bagi-Mu, hanyalah untuk-Mu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Yes, ini kami Tuhan, kami mau sama-sama katakan, ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Hanyalah bagi-Mu, hanyalah untuk-Mu. Oh, hanyalah bagi. Mari sekali lagi katakan, ku berikan semua yang berharga ya Tuhan. Semua yang ada dari diri kami Tuhan, kami mau serahkan kepada Engkau. Yang terbaik Tuhan. Oh, hanyalah bagi-Mu, hanyalah untuk-Mu. Oh, hanyalah bagi kemuliaan-Mu, hanya bagi-Mu, hanyalah bagi kemuliaan, hanya bagi-Mu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Haleluya. Berikan sorak-sorak yang dahsyat bagi Tuhan kita. Hanya Dialah yang layak terima segala pujian. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yes Tuhan. Hanya segala puji, segala hormat hanya bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Biarlah kami mau bersuka cita, kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu. Langit dan bumi bersorak atas kebesaran nama-Mu Tuhan. Kami siap untuk menerima sukacita pada pagi hari ini. Hanya di dalam namanya Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari ya, siap memuji Tuhan bersama, katakan amin. Puji nama Tuhan. Sudah banyak bersuka cita, boleh berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Biar langit dan bumi bersorak-sorai, bersuka cita karena perbuatan Tuhan. Amin. Mari sama-sama bertepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Mari bersama kita mau pujikan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan segalanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Haleluya. Mari lebih lagi serukan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Katakan ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus sang penebusku. Yes, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya.
Mari lebih lagi bersorak-sorai. Kita mau katakan, langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab apa saudara? Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Mari lagi katakan, dan bumi, pujilah Tuhan, yes, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Mari sama-sama angkat tangan kita, puji Tuhan. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus. Amin. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus. Mari sama-sama puji, ku puji, ku sembah, ku puji ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Mari sama-sama bersorak-sorai. Yes Tuhan, sebab perbuatanmu ajaib Tuhan. Kami mau nyatakan, dengan iman kami mau katakan bersama, haleluya, amin, haleluya. Mari jemaat Tuhan lebih lagi katakan, haleluya, amin, haleluya. Saya rindu semua mengangkat tangan, katakan haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin. Haleluya. Beri sorak-sorai buat Tuhan kita. Yes Tuhan, hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami mendapat kekuatan. Kami mendapatkan perlindungan Tuhan. Hanya firman-Mu lah yang menjadi penuntun atas hidup kami. Haleluya. Mari sama-sama sorak-sorai buat firman-Nya yang menghidupkan setiap kita. Bersama katakan, firman terangi jalanku. Perisai iman, perisai iman di setiap waktu. Lindungiku dari segala, tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Mari umat Tuhan yang percaya katakan, hanya di dalam nama-Nya Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Oh, oh, yes Tuhan, kebenaran kami ada dalam-Mu. Mari bersama mau katakan, kebenaran yang bebaskan, selalu berikanku kekuatan. Hadapi segala tantangan, tak perlu ragu, tak pernah ku ragu, karena Dia
bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Mari segera Tuhan sorakan. Hanya di dalam kuasa-Nya Yesus dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa haleluya, pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Oh, sebab dalam-Mu Tuhan ada pengharapan buat hidup kami. Dalam nama-Nya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Sekali lagi katakan, dalam nama Yesus, dalam nama-Nya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Mari sama-sama mau katakan, hanya di dalam nama. Sorak-sorai buat Tuhan kita. tersedia pengharapan Di sepanjang hidupku, hanya di dalam kuasa pasti tersedia jaga kemenangan bagiku selamanya. Hanya di dalam nama-Nya Yesus dah sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa yes Tuhan, pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Oh, mari bersama katakan, dalam nama-Nya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Dalam nama Tuhan, dalam nama-Nya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Haleluya, yes Tuhan, kami percaya kemenangan kami ada di dalam Engkau Tuhan. Biar ajar kami selalu setia, mengiring Engkau sepanjang hidup kami Yesus. Kami hanya mau berjalan dalam terang kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau yang mengenal setiap kami. Kamu mau berikan diri kami sepenuhnya Bapa. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Kau tetap memilih kami. Kau tetap memilihku, ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu
setiap hati kami Tuhan. Kami serahkan sepenuhnya padamu. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Yes, ini seruan dari diri kami Tuhan. Tak peduli masa lalu, Kau tetap memilihku. Ubah sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagi Yesus Tuhan. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku tak setia. Kini aku percaya, kini aku percaya. Yes Tuhan, kami percaya tiada yang mustahil bagi nama-Mu Tuhan. Oh, kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu. Kami serahkan sepenuhnya hidup kami Tuhan. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia. Bersama-sama serukan. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagi Engkau Yesus. yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu Kau kuatkanku, Yesus Tuhan. dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, Bukan setia sampai akhir hidup. Kini aku percaya. Biar jemaat memuji Tuhan. ada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini ku berserah. Kini aku Yesus Tuhan, berserah kami berserah penuh pada atas rancangan-Mu. rancangan-Mu dalam hidupku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidup.
Sebab hanya dalam-Mu kami mampu, sebab hanya dalam-Mu kami sanggup. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yesus. Terima kasih Tuhan. Selalu kuikuti panggilan-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami tahu perjalanan kami tidak mudah, banyak godaan di depan. Bahkan kadang kami menjadi manusia yang sangat lemah Tuhan, sehingga kami mudah tergoda oleh dunia ini. Tapi semakin hari semakin kami tahu, saat kami ada di dalam lembah terkelam sekalipun Kau sadarkan kami Tuhan. Kau ajak kami kembali, Kau buat kami bersuka cita dan penuh pengharapan kembali. Kami tahu Kau Tuhan yang sangat menyayangi kami ya Bapa. Kami tahu Kau Tuhan yang sangat mencintai kami Tuhan. Kau tidak pernah ingin kami terpuruk dalam Tuhan. Pagi ini biarlah izinkan kami merasakan cinta-Mu Tuhan. Biarlah urapan yang baru, hikmat yang baru, hadirat-Mu Tuhan memenuhi kami pagi hari ini. Biarlah hari ini yang susah hati dihiburkan oleh Bapa. Biarlah yang lemah dikuatkan oleh Bapa. Yang sakit disembuhkan Tuhan. Bahkan penyakit yang mungkin tidak akan pernah manusia katakan itu sembuh. Tapi kalau Bapak berkata Kau sembuh, maka hari ini juga Kau akan sembuh Tuhan. Biarlah pagi ini mujizat mengalir dalam kehidupan saudara dan saya. Jangan pernah putus pengharapan, karena sampai kapanpun Tuhan kita mencintai kita semuanya. Semua belenggu Tuhan yang membuat kami terbelenggu, kadang keluar, kadang masuk belenggu lagi. Pagi ini selesai dalam nama Yesus. Semua ikatan-ikatan lepas dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, ajari kami pagi ini Tuhan untuk kembali ke Betel, kembali ke rumah Tuhan. Biarlah Tuhan kami tahu akan waktunya tiba, tidak lama lagi, hingga kami tidak akan pernah keluar dari rumah Tuhan lagi Tuhan. Roh Kudus berikanlah kami roh wahyu, hikmat dan pengertian. Bukan dari apa yang hamba-Mu sampaikan, tapi biarlah Engkau sendiri yang memberikan dengan kasih setia-Mu, dengan bahasa yang sangat paham, yang sangat mudah dipahami Tuhan. Engkaulah satu-satunya jalan buat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang mau dibentuk, disiapkan untuk kedepannya, katakan dengan iman. Amin. Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Shalom. Ngomong kiri kanannya, siap-siap loh. Penting ini gitu ya. Amin saudara. Saudara, mari kita akan lanjutkan sedikit bagaimana kita bisa memelihara pengharapan dan sukacita saat masa krisis. Karena di saat masa krisis itulah yang menentukan saudara dan saya untuk menentukan apakah kita tetap masuk kembali ke rumah Tuhan, kembali ke Betel, atau Anda malah lepas seperti kuda liar, gak karuan saudara. Siapa yang merasakan gempa beberapa hari yang lalu angkat tangan? Ada yang merasakan cuma sekali? Sekali? 2 kali? Ada 2 kali? 3 kali? Ada 4 kali? Ya tak 2 keping 100 nang kiamat sisan. Kalau dengan hal yang sepele saja Anda enggak akan nangkap saudara. Anda masih bawa keselamatan itu dibuat guyonan. Anda kadang bertobat, kadang tidak, kadang bertobat, kadang tidak. Saya sampai nggak bisa ngomong saudara. Itu kenapa ketika Anda mengalami suatu keadaan di mana segalanya nampak berantakan, hidup berubah tiba-tiba tidak sesuai dengan rencana Anda dan saya. Ketika Anda nggak milih, tiba-tiba Anda terjebak dalam situasi ketemu dengan orang-orang yang sulit, orang-orang antik, orang-orang keras. Ketika Anda merasa tiba-tiba segala beban itu seolah-olah semuanya diletakkan pada pundak Anda, saya harus mengingatkan apa yang jadi respon Anda seharusnya, saudara. Jangan ngeluh, saudara. Jangan marah dengan keadaan. Jangan marah sama orang lain, percuma. Apalagi marah sama Tuhan, malah sama diri sendiri aja jangan. Terus belajar bersandar kepada kasih setia Tuhan
yang tidak pernah berubah. Yang setuju katakan amin. Ada beberapa poin yang saya tidak akan bahas. Anda masih ingat poin yang pertama, Anda harus punya keyakinan bahwa Tuhan tahu apa yang sedang terjadi dalam hidup Anda dan bagaimana kesudahannya. Dan poin yang kedua kita juga sudah bahas. Apa saudara? Baca yang keras. Yang kedua apa? Anda harus memiliki keyakinan bahwa dukungan doa saudara-saudara seiman penting bagi Anda. Ingat, tanpa doa saudara-saudara seiman saya pun tidak akan sanggup, saudara. Tanpa doa keluarga Anda, tanpa doa teman-teman komsel, tanpa doa saudara-saudara seiman, Anda nggak akan mampu, saudara. Yang ketiga masih ingat apa, saudara? Anda harus memiliki keyakinan akan pertolongan Roh Yesus Kristus. Kita sudah belajar, Anda punya pilihan mau mengembara sendiri di dunia ini tanpa pemandu, atau Anda memutuskan berjalan bersama Roh Kudus, saudara. Berjalan bersama pemandu kehidupan Anda dan saya. Ada yang mandu. Tuhan telah menyediakan bagi Anda yang mungkin belum mengenal Roh Kudus, belum ngerti caranya mendengar suara Tuhan. Tuhan telah sediakan bagi Anda dan saya itu Alkitab. Buku panduan kehidupan dan Roh Kudus memandu hidup Anda dan saya pribadi lepas pribadi seumur hidup, saudara. Kalau Anda dipandu nggak bisa, itu keputusan Anda. Tuhan selalu memutuskan untuk memandu hidup Anda dan saya. Untuk itulah kemarin kita sudah bahas Roh Kudus dapat menolong Anda untuk berdoa. Dan yang kedua kita juga belajar Roh Kudus dapat menolong dan menuntun hidup Anda dan saya dalam berbagai situasi dan keadaan. Anda mau dalam situasi yang genting, situasi yang kelam, krisis sekalipun, kalau Anda terus mau ditolong, karena banyak orang kan yang nggak mau ditolong toh, saudara. Itu kan pilihan orangnya gitu ya. Tapi kalau Anda mau terus ditolong sama Tuhan, dituntun, maka dalam situasi dan keadaan Anda akan selamat. Yang setuju katakan yes. Yang ketiga kita sudah bahas, Roh Kudus meyakinkan Anda dan saya bahwa Anda adalah anak-anak Allah. Amin. Anda boleh marah setengah mati dengan kehidupan. Tapi Anda enggak boleh mengutuki diri Anda sendiri, mengutuki orang tua Anda, adik Anda, teman Anda. Anda mau boleh marah setengah mati, Anda enggak boleh ngomong gini. Ya bedo, balunganmu kan balungan gajah, balungan suge. Lah kita-kita ini kan balungan kere katanya. Loh, Anda kok malah ngutuki diri Anda? Anda itu anak-anak Allah juga katakan yes. Kalau anak-anak Allah itu kere seperti Anda omongkan, Anda membuka celah buat iblis ngomong apa? Dan karena engkau ngomong, engkau sebagai anak Allah ngomong, selesai. Iblisnya ngomong apa? Tak selesaikan, kere selawase. Anda jangan main-main loh, saudara. Baru banjir. Bahkan arah Demak Kudus saja belum, minggu lalu masih bingung. Waktu pertemuan pendeta SMD, ada pendeta datangi saya mau ke Pati lewat mana Pak ya? Waduh Pak, saya juga nggak jelas. Harus tanya yang tinggalnya yang daerah sana Pak, supaya Bapak bisa selamat. Baru loh saudara, minggu lalu loh. Lah kok urung apa-apa Jumat sudah gempa, saudara. Anda harus paham, Anda ini anak-anak Allah, yang juga katakan amin. Ngomong kiri kanannya, kita ku anak-anak Allah. Ojo guyonan. Setiap Anda katakan negatif, ditangkap iblis, selesai Anda, saudara. Yang keempat, baca yang keras, Roh Kudus apa, saudara? Mencurahkan kasih Allah di hati kita. Nah, banyak orang nggak sadar, dikasihi kasih Allah loh, marah-marah, cari solusi sendiri. Roh Kudus mencurahkan kasih Allah di hati kita, sehingga apa, saudara? Kita bisa hidup, apa saudara? Dalam kasih. Karena karakter Kristus adalah kasih. Saudara, kita belajar beberapa minggu ini tentang iman, pengharapan, dan kasih. Iman dan pengharapan kita bahas terus. Tapi yang paling utama adalah, yang paling besar adalah apa saudara? Kasih. Karena itu Tuhan akan kasih, karakternya kasih. Kalau Anda enggak diajari iman dan pengharapan,
terus ngomong negatif, terus dalam kondisi tidak enak Anda tidak mau berserah sama Tuhan, gimana bisa dikasih? Kalau Anda nggak mau punya iman dan pengharapan yang di-upgrade sama Tuhan, saudara. Roma 5 ayat 5 ngomong apa? Dan apa saudara? Pengharapan tidak mengecewakan. Kalau orang tidak diajari berpengharapan, sing diomongke ngono terus. 5 tahun yang lalu ketemu yang diomongkan itu terus. Bojoku iki yo ternyata ki duwe anak di luar nikah. Aku baru tahu anaknya sekarang ketemu sama aku. 2 tahun kemudian, kowe ngerti ra anake bojoku sing mbiyen kuwi meneh sing diomongke Saudara. Ndak pernah ada sesuatu yang baru dalam pengharapan. Padahal dikatakan di Roma 5 ayat 5 ngomong apa? Dan pengharapan apa Saudara? Tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Siapa yang hidupnya pernah melalui masa kelam di bawah delosor Pak, 0 angkat tangan. Yang pernah, saya pernah, istri saya angkat tangan kok. Pernah. Tapi pengharapan kami rubah. Setelah kami mengenal firman, kami tahu kami ini anak Allah, Anda anak Allah, doanya dirubah. Kalau pengharapan itu timbul, iman Anda kan di-upgrade. Iman Anda di-upgrade, kasih Allah tercurah terus. God can do nothing without faith. Tuhan nggak bisa lakukan apa-apa kalau Anda nggak ada imannya sama sekali, saudara. Yang kelima yang terakhir, apa saudara? Roh Kudus pun apa? Memberikan kepada kita yang pendeta saja, kepada kita yang paling ganteng di dunia ini, yang paling cantik, kepada orang kaya saja, enggak kan saudara? Roh Kudus memberikan kepada kita apa? Kuasa supranaturalnya. Kalau Anda punya iman dan pengharapan, Anda mengharapkan kekuasaan Anda yang sangat natural. Mohon maaf saudara, sampai unta punuknya 3, sampai bodoh kucing, ora bakal saudara. Anda butuh kuasa supranatural, yang setuju katakan yes. Dan Anda diberikan kepada Roh Kudus kuasa supranatural. Yang mau berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Tidak mau enggak apa-apa. Sehingga apa saudara? Kita beroleh apa? Percaya bahwa ada kebangkitan dari kematian. Ada mujizat kesembuhan atas sakit penyakit. Ada mujizat di dalam apa saudara? Setiap perkara. Yang keras ulangi, setiap perkara. Bukan cuma 1-2 perkara, setiap perkara. Loh perkara ku akeh lho Pak. Utangku pinjol ana, utang kantor, koperasi, tangga, dulur, kabeh akeh. Durung bayar anak sekolah. Durung maneh aku maring ini dipecat Pak. Ora diperpanjang kontrakanku. Iki omahku kebanjiran, kemarin gempa Pak. Atapnya roboh separuh Pak. Jadi perkara yang mana yang Tuhan berikan? Kelihatannya kok cuma banjirnya asat Pak. Yang lainnya tetap saja ada Pak. Ya terjadilah sesuai dengan pengharapanmu. Yang saya tahu ada mujizat di dalam setiap perkara. Baca Roma 8 ayat 11 ngomong apa? Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga apa saudara? Tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Apabila karakter supranatural, karakter kasih Kristus itu berjalan bersama kuasa supranaturalnya, kuasa kebangkitannya,
yang kita sebentar lagi rayakan, saudara. Jumat Agung dan hari Minggunya kita merayakan Paskah. Kalau kuasa karakter, apabila karakter supranaturalnya, yaitu kasih Kristus kan supranaturalnya itu adalah kasih. Berjalan bersama dengan kuasa supranaturalnya, yaitu kuasa kebangkitannya yang Jumat nanti kita peringati matinya dan Minggu adalah bangkitnya. Saudara. Dalam hidup Anda dan saya, maka Anda akan jadi pemenang-pemenang yang juga katakan yes. Jangan kehilangan momen Jumat Agung dan Paskah. Serius. Yang keempat, dari hashtag yang keempat yang terakhir, tadi kan 3 Mas Ian, terus kita bicara tentang Roh Kudus. Yang keempat baca yang keras. Rasul Paulus memiliki iman bahwa Allah akan menyelesaikan masalahnya. Insya Allah 90%, Pak. Enggak ada, insya Allah enggak ada, saudara. Sempurna, katakan yang keras. Itulah kenapa saat kita mendapatkan dan bertemu dengan firman Tuhan, hari ini Anda dengar kan, Anda ketemu firmannya kan, maka firman Tuhan itu menghidupkan dan menyegarkan roh Anda dan saya, ngasih semangat baru. Oh berarti sempurna yo. Nek bar ki bar yo. Nek sakit ki sembuhnya 100%, 100%. Enggak ada 99%, yang 1% insya Allah. Ora ono, saudara. Mujizat terjadi setiap perkara itu 100%. Memberikan semangat baru buat Anda dan saya, meningkatkan daya tahan tubuh Anda dan saya, saudara. Itulah kenapa Rasul Paulus terus punya pilihan, terus bersuka cita. Karena dia punya sudut pandangnya Allah, punya perisai doa, bersuka cita senantiasa, teruslah berdoa. Terus apa saudara? Terus apa? Mengucap syukur dalam segala hal. Punya perisai doa, ada Roh Kudus dan iman. Anda boleh kehilangan apapun, saudara. Saya nggak tahu minggu depan apalagi gitu ya. Karena kemarin kan sudah banjir, sudah gempa, sudah. Minggu depan saya apalagi juga nggak tahu. Tapi yang saya pesankan pada Anda boleh kehilangan apapun asal jangan kehilangan iman Anda dan saya. Yang juga katakan amin. Itulah saudara, Tuhan tahu Anda mampu. Amin. Ngomong dari kanannya. Tuhan tahu kamu mampu. Balas, Tuhan tahu kamu mampu. Amin, saudara. Jangan ada lagi kata-kata keluar, aku kira mampu. Aku kira ora iso. Wis tuwa, aku wis tuwa. Jalan saja ngitungi. Aku belajar, Pak, bagi adik-adik yang masih jadi pelajar. Saya belajar sampai jam 1 subuh, Pak. Besok saya dapat 5, Pak. Tumpangi kepala Anda. Yang masih pelajar tumpangi. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Tuhan buat aku jenius. Amin, saudara. Tuhan tahu Anda mampu. Jangan menyerah. Amin, saudara. Itulah kenapa Anda harus paham, minggu lalu saya cerita, mari kita buka Yesaya 53 ayat 5. Yesaya 53 ayat 5 ngomong apa? Baca yang keras. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita, gara-gara kita ditimpakan ke Yesus semua. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Minggu lalu di ibadah pagi saya sudah sharing. Kata keselamatan dalam Yesaya 53 ayat 5 ngomong apa? Dalam bahasa Ibrani itu ditulis Salom, S-A-L-O-M. Kalau shalom bahasa Inggris,
Kalau bahasa Ibrani dari keselamatan itu adalah salum. Artinya, masih ingat yang pertama apa? Anda minggu lalu yang ibadah pagi angkat tangan? Oke. Yang pertama apa? Utuh, lengkap, enggak kekurangan sesuatu yang baik. Kalau sampai Tuhan kasih, wah selamat aku, orang sampai Tuhan gini, kurang ciciran 2 bulan nang, orang no, lunas ya lunas. Yang kedua apa? Sehat secara jasmani. Yang sembuh, ya sembuh. Sembuh total. Ada ketenangan dan kedamaian dalam jiwa. Yang ketiga, arti keselamatan atau salum itu apa? Hidup dalam berkelimpahan. Sehingga Anda bisa murah hati buat orang lain. Anda punya rasa aman dan cukup. Keselamatan itu nothing is missing. Gak ada yang hilang tuh gak ada. Untuh, wungkul bahasa Surabayanya. Nothing is broken. Kalau sampai ada teologi yang ngajari kepada Anda, Pak, di Alkitab dikatakan kepada orang kaya, jualah segala milikmu, ikutlah aku. Itu tuh sebetulnya Tuhan ingin ngomong apa? Kowe kui sombong soalnya. Semua sudah kulakukan. Sombong sekali. Oh wis kabeh, dolon kabeh, ora wani wong sombong. Anda harus paham. Dalam Alkitab kalau Anda nggak bisa mencermati dengan baik, Anda nggak tahu loh, Anda salah nangkep loh. Sehingga teologinya ada yang ngomong gini, kan jualah segala milikmu Pak, jadi kan harus miskin Pak, ikut Tuhan. Oh ya sakaremu, rapopo saudara. Saudara kenapa kemarin minggu lalu saya beranikan tanya kepada Anda toh, di surga itu ada orang kaya nggak saudara? Cuman satu, sing liyane kere kabeh ternyata. Tak ulangi lo ya, hati-hati lo ya. Di surga ada orang kaya gak saudara? Ada apa banyak? Karena orang kaya juga ada yang cerdas, juga ada yang songong saudara, yang longor. Semakin diberkati, semakin egois, semakin sikat kiri, sikat kanan, menggunakan segala macam cara merugikan banyak orang. Sehingga dia harusnya masuk surga, jadinya malah masuk neraka. Orang kaya itu ya ada yang masuk surga tuh banyak, yang masuk neraka ya banyak, tergantung orangnya. Sekarang saya tanya, kalau paham teologinya salah, jualah segala harta milikmu, ikutlah aku. Dia terus hidup dalam kemiskinannya. Orang miskin masuk surga ada nggak saudara? Banyak, betul nggak saudara? Kan bisa kan? Ya bisa. Yang sakno yang pertanyaan keempat saudara, orang miskin masuk neraka banyak nggak saudara? Banyak. Ngomong kiri kanannya, yang penting ojo kowe. I love you so much. Yang penting ojo kowe. Amin saudara. GBI itu tidak menganut teologi kemakmuran yang mengukur Tuhan dengan materi saja, tidak. Tapi juga GBI tidak mengukur teologi dengan teologi penderitaan, kemiskinan. Miskin itu sama dengan rohani Pak. Rohani sekali. Ya terserah. GBI itu menganut teologi penata layanan, seimbang saudara. Kenapa di sekitar Anda ada orang-orang susah? Supaya seimbang, supaya Anda bisa bermurah hati bantu orang itu. Penata layanan seimbang, jadi pengelola, ngomong kiri kanannya, kita jadi pengelola yang bertanggung jawab terhadap talenta kita. Berapapun yang dipercayakan, kita bertanggung jawab. Yang satu ya tanggung jawab, talentanya satu tanggung jawab, talenta dua bertanggung jawab, talenta tiga bertanggung jawab. Pagi ini saya harus sharing ke Anda, sebelum saya harus mempersiapkan untuk kita masuk ke Jumat Agung. Kenapa saya membawakan tentang kembali ke battle? Dan kata-kata ini, saya akan banyak cerita tentang Yakub, saudara. Nama Yakub identik dengan penipuan. Manusia kan selalu kan ngono kan. Ini harganya sudah murah kok. Wah sudah murah, enggak laba saya, bener. Cuan saya enggak ada. Ya nek cuan rakno apa mbok dol.
Ngapain mbok jual kalau cuan nggak ada? Kenapa sih ya dagang selalu bohong itu kenapa, saudara? Kalau saya memang sudah bangkrut, ini tak jual harga modal, itu kan enak ya kan? Daripada toko magrong-magrong ya kan? Grosir murah seluruh dunia. Bisa tawar lagi enggak? Oh enggak bisa, sudah seluruh dunia. Ini ditawar lagi, oh ini aja saya sudah rugi ya. Dan nek rugi terus enaknya rugi kabelan. Kenapa sih jual harus selalu menipu tuh kenapa, saudara? Saudara, Yakub ini identik dengan penipuan. Saya doa kenapa Yakub? Ya soalnya pada mbek kowe-kowe kuwi jare ngene, waduh aku meneng gitu kan. Anda jangan lihat saya, Anda lihat diri Anda, termasuk aku Pak. Saya kan enggak berani ngomong termasuk kowe-kowe bukan, aduh aku meneng. Anda ngene lah atau gembalane jangan sudah Anda mikir gini, termasuk aku ternyata. Yakub itu identik dengan penipuan, saudara. Ia memang orang yang mahir dalam hal tipu menipu, saudara. Dalam kehidupannya, kalau Anda baca di Yakub, di Kejadian, wah itu Anda nanti baca, nanti kita buka satu-satu lah. Ini tak kasih intro dulu. Ini intronya aja jam 10, saya nggak tahu baru jam berapa, saudara. Tenang, selesainya tetap jam 10.15. Kalau tidak ketempelan Roh Kudus. Kalau ketempelan Roh Kudus saya nggak tahu, saudara. Ini sudah nempel, ini sudah on ini saya, saudara. Dalam kehidupannya ada 3 orang laki-laki yang harusnya dekat sama dia. Masih ingat siapa? Ishak ayahnya. Betul nggak? Ishak itu kan dekat toh, ayah kandung, saudara. Yang kedua siapa? Esau, saudaranya. Sangar loh, deket iki. Yang ketiga siapa? Laban mertuanya. Tapi ketiga-tiganya pria yang terdekat dengan dia semuanya ditipu sama Yakub. Dan kok bisa firman-Nya suruh belajar kembali ke Betel. Artinya Tuhan mengasihi orang kayak Yakub, ngasih orang kayak Anda dan saya yang setuju berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita, saudara. Saudara, ia menipu Ishak ayahnya, Esau kakaknya dalam kasus apa? Hak kesulungan. Anda kalau mau tahu dalam setiap perkara, Yakub ini parah, saudara. Bapaknya kandung loh, ditipu, kakak kandung ditipu. Dalam kasus hak kesulungan. Selanjutnya, sepanjang tinggal di rumah mertuanya Laban, tipu menipu sangat lekat dengan kehidupannya. Memang saya enggak menyalahkan. Karena pertama kali dia di tempat Laban, Yakub ditipu sama Laban mertuanya dalam kasus Rahel, saudara. Di mana pada hari pernikahannya dia harusnya menikahi Rahel, malah diganti sama Lea di Kejadian 29 ayat 25. Perlu dibuka, baca di rumah saja. Harusnya menikahi Rahel malah diganti Lea. Dan untuk mendapatkan Rahel, Yakub harus bekerja 7 tahun lagi di Kejadian 29 ayat 18, saudara. Selanjutnya Yakub balas. Yakub menipu Laban dalam hal apa? Hewan piaraan. Kejadian 30 ayat 42. Lalu Laban menipu Yakub lagi dalam hal apa? Upah. Kejadian 31 ayat 7. Dan akhirnya Yakub balas lagi menipu Laban ketika ia hendak melarikan diri dari rumah Laban. Kejadian 31 ayat 20. Balas-balesan, saudara. Kalau Anda hidup sudah dalam kondisi koyok ngene, ora jujur, ora lempeng, ora lurus. Hari ini Tuhan sayang sama Anda. Tuhan ingin Anda kembali ke Betel, saudara. Mari kita lihat Kejadian 35 ayat 1 sampai 3. Apa maksudnya judul firman hari ini kembali ke Betel? Baca yang keras, 2, 3. Lalu
jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengahmu. Ayat yang ketiga, aku akan membuat mezbah di situ bagi Allah yang telah menjawab aku pada masa kesesakanku dan yang telah menyertai aku di jalan yang kutempuh. Di tengah perjalanan inilah Yakub mengalami sebuah perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Sebuah pengalaman yang sempat membuatnya terpesona, di mana dalam tidurnya ia sampai bermimpi tentang tangga yang ujungnya sampai ke langit. Dan para malaikat turun naik ke atas tangga itu. Perhatikan, kalau dari atas, perkara yang dari Tuhan itu selalu turun naik. Ngomong dari atas itu turun naik. Nek seko setan naik turun. Paham? Contoh Roh Samuel. Anda pikir itu Roh Samuel beneran yang dipanggil? Kalau Anda baca Alkitab, itu iblis yang menyamar. Dari bawah muncul naik. Itu iblis, saudara. Kalau dari Tuhan selalu hukumnya turun naik. Dalam mimpi itu aja Allah menyatakan diri kepada Yakub. Dan ada dua hal yang terjadi di sana. Yang pertama, baca yang keras. Ada janji berkat dan pernyataan Allah. Mari kita lihat Kejadian 28 ayat 12 sampai 15. Mari kita baca detailnya. Kejadian 28 ayat 12 sampai 15. Baca 23, maka bermimpilah ia di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit. Tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah apa saudara? Tuhan di sampingnya dan berfirman, apa saudara? Akulah Tuhan Allah Abraham nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Yang ke-14, keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara dan selatan dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Yang 15 baca yang keras. Kalau Tuhan memberkati, selalu menyertai. Setelah menyertai, pasti akan terus dilindungi kemanapun engkau pergi dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Saudara, orang seperti Yakub yang identik dengan penipu, seorang dapat berubah menjadi lebih baik. Kepada dia selalu disadarkan statusnya sebagai orang kudus. Selalu disadarkan, engkau dikasihi Yesus. Tuhan tidak pernah ngasih penghakiman, saudara. Yang ngasih penghakiman itu manusia. Saya masih ingat beberapa tahun yang lalu, waktu saya masih perokok berat. Udah lama sih. Jemaat kita tuh ada yang pindah ke tempat lain. Dan salah satunya itu penyebabnya adalah saat saya ketemu dengan rekan bisnis, saya tuh rokok kebel-kebel. Istri saya di samping saya, itu melihat salah satu jemaat kita. Yang saya tuh bukan tipe orang yang gampang menghafal orang, apalagi menghafal nama.
Karena saya ini tipe orang yang introvert. Semua senangnya kumpul-kumpul, saya senangnya menyendiri, saudara. Itu tipe saya kayak gitu. Makanya saya selalu, kalau ada tipe introvert, biasanya pasangan Anda akan dikasih yang extrovert. Kalau enggak, podo menengi, buyar, saudara. Meneng, nang omah iki ana wong apa kuburan to iki ya, gitu kan. Betul enggak? Coba Anda lihat. Anda yang heboh, pasti pasangannya akan diem. Nek podo hebohnya, neraka ning donya, saudara. Betul ya? Iya toh. Jadi jangan ngomongin aku ora cocok mbek kowe. Loh, ya pasti ora cocok wong Anda ribut cetelnya enggak kok. Tapi kan itu kan malah justru malah matching gitu loh ya. Iya, betul kan? Jadi ora usah ganti pasangan, Bu, enggak usah. Matching itu, ya kan? Istri saya itu kan motornya jelalatan. Loh, ketokane jemati gitu kan. Aku kan santai ngomong mbek kolega tuh. Suka yo. Cukup meneh. Ada anak pendeta, saudara. Anak pendeta yang lali, anak pendeta. Presiden nggak lupa kan anak pendeta kan? Isi saya ngetek sikilku, tak pikir itu nopo to sikile. Malas malah buan terus. Wes bar, terus bisa bisiki. Ket mau sikilmu tak sampluk. Dipateni rokok lho napa wong rokok-rokokku dhewe aku tuku-tuku mbayar aku godhong kok mbayar nganggo duit tok. Aku kan kesel hiburanku ngerokok, bar mangan ki ngerokok. Ki mono jembante lamper kae. Ki ndelok iku sampe ngene. Ya mungkin dhewe keterkesima mbek aku to. Ku dikandani kok ngeyel. Ki sesuk ora lunga gereja meneh, tenan Saudara. Saya tanya sama Mistika, ke gereja enggak orangnya? Enggak katanya. Coba saya tanya salahnya siapa? Ayo jawab, Pak Timi jawab, ayo salah siapa? Ngomong salah saya gitu. Ya memang salah saya, Anda ini gimana toh? Salah siapa sudah? Kalau Anda tanya sama saya jawab, tanya sama pada rumput yang bergoyang. Lah kok Anda tanya sama saya bingung. Kalau orang belum bertobat, jawabannya apa? Ya kok salah aku bayar dewe kok. Apakah orang yang pindah gereja itu salah? Sebetulnya juga iya. Kenapa? Loh, gue nang kene iki ndelok ya aku anak pendeta, apa ndeloki pendetane, apa ndeloki Tuhan? Kan gitu jawabannya kan? Nanti kalau Anda misalnya nge-vape, Anda ngerokok ditegur baik-baik. Kalau pelayanan enggak boleh ngerokok, enggak boleh nge-vape. Loh, lah nge-vape kan uangku sendiri, rokok kan uangku sendiri. Terus Anda hilang. Yang salah siapa, Saudara? Lampu. Ora ngerti aku, sing salah sapa? Anda mau jadi apapun tetap ke gereja ini enggak ada yang larang. Amin. Ojo terus dijauhi, iki pelacur iki, nek ngomong lambene jeplak. Wingi bosku nganggo dhek yo. Sapa iki? Ayu yo, coba takon regane pira. Lho malah ngono malah sapa ngerti gambaran untuk diskon malahan. Iki ngawur, Saudara. Kita tuh tidak akan pernah menghakimi, Saudara. Semua boleh masuk, yang juga katakan amin. Tapi kalau Anda dipakai dalam GBI sebagai penata layanan, kalau Anda dipanggil sebagai hamba Tuhan, layani, Saudara. Jauhkan dari syaitan yang terkutuk. Syaitannya lungguh dhisik ning kono diusir. Amin, Saudara. Sejak saat itu saya sadar aku iki mencerminkan Yesus apa mencerminkan syaitan rajim. Wong ra iku koyo ngene, koyo setan kok. Koyo maklar kodok, Saudara. Ya tak buang. Ampuni Tuhan, ampuni. Kok bisa sadar, Pak? Bapak sampai enggak ngerokok. Lah ya karena kita itu akan dirubah Tuhan jadi lebih baik. Yang juga katakan amin. Anda kelamper enggak jadi lebih baik, percuma, Saudara. Anda enggak akan diusir, tapi saya kasih tahu percuma. Kenapa? Hidupmu enggak pernah berubah, Saudara. Tuhan tuh selalu menyelamatkan karena Dia tuh menyadarkan Anda dan saya. Status Anda itu rakno sing kudus ning kene. Apa meneh Demak, Purwodadi rakno. Anda tuh dibawa Tuhan tuh untuk jadi kudus. Aku susu senep to ya. Anda tuh dikasih sama Yesus bukan untuk dihakimi, Saudara. Yang setuju katakan amin. Orang bisa mengenal perintah serta janji-janji dalam Alkitab. Bisa Anda baca sampai ngelotok tuh bisa.
Tapi hanya Roh Allah, Roh Kudus yang bisa menempatkan kebenaran itu dalam hatinya. Saudara. Iya ya aku salah ya. Anda pikir saya tato? Anda pikir saya nggak nyesal? Saya nyesal, saudara. Biyen iki kok yo sangar iki. Ki tarung mbak aku tak buka lho hubungane iki apa? Mangan dibuka terus wong wedi ora ono hubungane, saudara. Sekarang tuh nyesal kenapa kok aku wis tuwa, putuku lemu-lemu ya toh, ginu-ginu. Engkau merenang yuk. Engkau malu berenang nak. Kenapa? Tatonya banyak. Tadinya tatonya gambarnya burung Raja Wali. Setelah engkau mulai peot, gambarnya jadi burung emprit. Engkau malu, berenang malu nah. Durung ketemu besan ya toh. Ayo renang kok, renang. Isin aku malu, jeng-jeng. Siapa yang di tempat ini yang nggak ada tatonya angkat tangan, yang nggak ada tatonya ngomong rasa tato-tatoan. Ketokane Hello Kitty dino iki. 10 tahun kas, tai lalat. Bapak ini kok ngeri toh Pak? Loh, aku juga nggak tahu. Saya itu cuma mengalir saja. Kebenaran itu diberikan dalam hati Anda dan saya. Maka kalau nggak ada Roh Kudus, tabiat Anda nggak berubah. Nggak akan pernah berubah. Tanpa penerangan Roh Kudus, manusia nggak akan bisa membedakan mana yang benar dan mana yang palsu. Dan terus akan jatuh ke bawah, ke pencobaan-pencobaan karena setan itu lihai, saudara. Itulah kenapa nomor 1 dikatakan ada janji berkat, tapi selalu ada dikatakan apa? Dan penyertaan dari Allah. Nek ora disertai, Anda masuk dalam kepalsuan dan kelihaian iblis, saudara. Yang kedua, baca yang keras, ada. Baca yang keras. Kalau Anda sudah ada janji berkat, ada penyertaan, jangan lupa yang kedua. Baca sekali lagi yang keras, ada nasar dan janji setia dari Yakub. Baca Kejadian 28 ayat 20 sampai 22. Orang kan pengennya penyertaan Tuhan berkat Allah, iyo tapi lali sing keloro. Kejadian 28 ayat 20 sampai 22, baca yang keras, lalu bernasarlah Yakub. Tadinya lo Allah Abraham, Allah Ishak, bar tangan kono tok, saudara. Kan dia terdapat impi kan. Yakub bergulat dengan Tuhan sampai fajar menyingsing, pahanya terplecok. Maka dikatakan Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Sadar. Maka dikatakan lalu bernasarlah Yakub jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai. Perhatikan apa? Sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Ayat 22. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku akan selalu ku persembahkan 1/10 kepadamu. Segala sesuatu. Iki lu dipleset ke geger nang jobo. Rak gelem persepuluhan ora apa-apa. Ora popo. Waktu pertama kali kita PPKM, saya juga ngomong, kalau Anda nggak ada budget persepuluhan, ya udah ada masalah. Wong gereja bukan hidup dari persepuluhan. Sampai sekarang lo gerejanya nggak ada keinginan dijual juga nggak ada. Justru itu yang buat Anda, bukan buat gereja, saudara. Setelah semuanya selesai, semuanya itu,
Maka Yakub melanjutkan perjalanannya ke Haran. Ia tiba di sana dan bekerja pada Laban, dan setelah ia berhasil dan menjadi kaya, itu yang saya ceritakan itu 15 tahun setelah pengalaman di Betel, saudara. Allah memerintahkan kembali untuk balik ke Betel dan mendirikan mezbah bagi Tuhan. Saudara, kalau Anda pernah dekat dengan Tuhan belasan tahun yang lalu dan Anda sempat terhilang dengan segala macam godaan dunia dan ambisi Anda, dan Anda dikatakan hari ini dengan Roh Kudusnya mengatakan, balik nak, aku pengen kau yang belasan tahun yang lalu. Seperti Yakub ngomong, balik ke Betel. Dan Yakub mendirikan mezbah bagi Tuhan. Yakub mendengarkan dan mentaati perintah itu. Saudara, pagi ini kalau Anda baca di Yohanes 16 ayat 13, tolong dibuka. Sebentar lagi kita akan mendengarkan kesaksian. Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, apa saudara? Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Kembali saudara, Anda mungkin ada duduk stay di sini, Anda setia tiap kali hari Minggu. Tapi kalau Anda berjalan kadang tidak sesuai dengan kehendaknya, saran saya balik. Saat dunia mendorong kita untuk jadi yang terhebat dengan menutupi kelemahan Anda dan saya, oh jembok ketok-ketok gen gue ketok sangar lho. Hanya memperlihatkan kesempurnaan sebagai topeng. Minggu lalu saya ngomong apa? Buka dulu topeng, Bu. Tuhan rak butuh dengan topeng Anda, saudara. Datang dengan apa adanya. Tuhan, aku ki lemah. Ajur aku ki Tuhan. Kalau kau nuntun aku Tuhan, aku akan terus balik ke Betel dan kudirikan mezbah di sini. Aku tahu dari mana asalku berada, dari Tuhan. Tapi karena ambisi dan kelalaian Anda dan kedunguan kita, saudara, Anda malah jalan kemana-mana menyusuri dunia rak karu-karuan, saudara. Tuhan tuh justru ngajak Anda dan saya untuk hidup terbuka dan tidak lagi mengejar pengakuan orang lain. Terserah orang mau ngomong apa. Saya selalu ngomong sama anak saya, sama istri saya, sama keluarga saya, sama Melvin Valen tadi malam yang main di rumah, sama Coco Jason. Saya selalu ngomong apa? Sampai kapanpun, kalau kamu nanti punya pacar, sejak awal ajak pacarmu mengenal ke Tuhan. Terbuka, belajar terbuka. Amin, saudara. Pagi ini kita akan mendengarkan kesaksian. Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Silakan Mistika yang kesaksian. Selamat pagi ibu-ibu semua. Bapak Ibu. Yang terkasih di dalam Tuhan. Bapaknya Bu. Oh. Bapak Ibu ya Pak? Iya. Aku tadi di belakang kok. Saya minggu-minggu ini ditelepon sama Mbak Tika, suruh kesaksian atas pemeliharaan Tuhan yang begitu luar biasa buat keluarga saya. Amin. Terus saya bilang gini, Mbak Tika, kan sudah banyak yang tahu, saya bilang gitu. Enggak apa-apa Bu, banyak yang belum tahu gitu. Tuhan kita itu Tuhan yang sempurna, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa. Saya itu waktu itu belum punya rumah, kontrak rumah kemana-mana. Terus saya dapat rumah di sini dekat Pak Ngationo sini. Saya hanya berdoa terus sama Tuhan supaya dikasih rumah. Terus Pak Kejoko itu kerja 14 bulan. Saya waktu itu kan ke gereja 3 kali. Hari Senin pagi itu saya diajak ke tempat bosnya Pak Joko. Tiba-tiba tuh istrinya keluar dari pintu dalam itu gini. Bu Joko, apa enggak pengen cari rumah itu? Ya pingin Bu, tapi rumah itu harganya kan mahal. Ratusan juta, saya enggak punya uang. Katanya mau beli itu tanah di kuburan Kedung Mundu. Jangan beli di situ, itu kuburan itu.
Suaminya keluar terus gini, Bu Joko sudah cari rumah aja, nanti kita yang bayar. Iya Pak, terima kasih. Tapi rumah mahal Pak, harganya. Saya enggak punya uang. Enggak apa-apa, nanti kita yang bayar. Saya waktu itu tuh deg-degan juga. Kok kita yang bayar, nanti rumahnya ratusan juta. Saya dari mana kalau suruh bayar kita berdua gitu. Terus waktu itu saya diajak wanita bijak ke Salatiga. Dalam perjalanan itu kok terus ngomong ke suruh cari rumah terus. Saya gini, ini bener apa enggak ya? Kalau nanti saya sudah cari, yang bayar siapa? Gitu. Terus dipesan sama Pak Joko, suruh cepet cari rumah Pak Joko gitu. Saya itu memberanikan diri lancang, nawar rumah yang saya kontrak itu 90 juta. Saya enggak punya uang sepeser pun, tapi ya bersyukur enggak dikasih. Saya cari rumah terus, saya setiap malam berdoa terus ini, kok disuruh cari rumah ini bener apa enggak ya Tuhan gitu. Tapi ternyata Tuhan itu memang luar biasa. Terus saya setiap doa saya hanya minta, Tuhan kalau saya dikasih rumah yang dekat gereja, supaya saya enggak ganggu anak-anak saya, keluarga saya. Saya kan dulu kalau pagi masih doa pagi, waktu itu kan belum sakit kaki ya. Jam 4 pagi hujan deras, saya pakai payung terus gitu. Aduh Tuhan, tapi Tuhan itu sangat baik. Terus saya pulang dari sini itu malam ke gereja yang terakhir ya, ketiga kalinya. Itu saya ke tempat belakang gereja ini ada rumah kecil gitu. Bu ini rumahnya harganya 60 juta. Aduh Pak, kula pun kesel pados griya Pak. Lah pripun, rumahnya terlalu kecil, buat kursi aja enggak bisa masuk. Udah rumah saya dibeli aja Bu gitu. Berapa Pak? 100 enggak boleh ditawar. Oh iya, saya tuh kayak punya uang, padahal saya enggak punya uang. Saya sama Pak Joko itu ke sana. Bu ini rumahnya, aduh rumahnya kumuh kayak gini, rumahnya itu enggak karu-karuan. Tapi saya mantapnya 5 menit dari gereja sampai, 10 menit sampai. Terus gimana Pak? Pokok ini kalau enggak 100 juta enggak boleh. Lah Pak Joko gini, Pak dipikir-pikir tak senggol Pak Joko, Pak Dek gitu. Kamu jangan ngomong, saya aja yang ngomong, bilang gitu. Terus udah gitu, Pak ada sertifikatnya, ada tapi fotokopi Bu, enggak apa-apa, saya minta pulang dari doa pagi hari Senin itu, saya diajak Pak Joko lagi ke rumah bosnya. Terus diminta sama bosnya, 1 minggu kemudian itu bosnya ke rumah saya. Gini, ya Bu Joko lihat rumahnya. Oh iya Bu. Terus saya tuh di jalan gini, Bu saya kok bisa ditemukan sama Ibu ya? Iya saya Kak ya, heran kok ditemukan sama Bu Joko gitu. Lihat rumahnya tuh sampai belakang padahal rumahnya kayak gitu. Terus gini, Bu Joko sudah mantap di sini, sudah Bu. Pak Joko sudah mantap, sudah. Ya udah dibayar. 100 juta, itu langsung dikasih panjer 5 juta. Nah gini, ini benar Tuhan yang bekerja, kalau bukan Tuhan enggak mungkin. Ini terus nanti kita yang bayar apa semuanya dibayar sama bosnya. Ternyata setelah dipanjer dikasih itu 5 juta itu orangnya bulet terus itu, mundur-mundur, karena dia enggak boleh. Terus dia minta harus dilunasi secepatnya. Pak Joko bilang sama bosnya, langsung iya gitu. Langsung dilunasi lah. Pak Joko tuh bawa uang itu pakai tas kresek hitam. Saya sama gendong Via waktu masih kecil itu Via. Satu nomor pipi saya gini, ini apa bener apa enggak kok gampang banget loh. Tuhan ngasih rumah saya. Suami kerja 14 bulan kok dikasih rumah ratusan juta. Terus beberapa hari kemudian manggil notaris, itu langsung dibalik nama sekalian. Ya ampun Tuhan, kayak ini kadang-kadang ada orang yang mundur dari Tuhan. Tuhan itu setianya kayak gitu luar biasa. Udah gitu, saya sudah berterima kasih dan mengucap syukur luar biasa. Sekali lagi, ada lagi satu. Waktu doa pagi itu hujan, saya biasanya kan berangkat sendiri. Diantar Pak Joko gini, Bu, aku sprene kok nganggone kok sepeda motor bekas toh Bu. Mbak aku tuh kok sepeda motor, ya aku ora duwe duit Pak. Aku tak nang gereja tak berdoa sih. Nggak lama kemudian itu ada 7 hari pas 10 hari itu
langsung sepeda motor Pak Joko yang lama itu diminta sama bosnya. Saya kira aduh kok diminta ya. Ternyata dibeliin sepeda motor yang baru. Belinya di Ambarawa, di tempatnya ponakane saya yang jualan itu ternyata temennya bose. Itu Tuhan itu luar biasa, Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu sempurna. Amin. Saya pesan sama Bapak Ibu Saudara semuanya yang datang siang hari ini atau pagi yang indah ini, jangan sampai mundur dari Tuhan. Walaupun punya masalah yang sebesar apapun, jangan takut, jangan gentar. Tuhan itu sempurna dan dahsyat, luar biasa, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Karena saya sendiri itu, apa ya, mungkin saya beli rumah ratusan juta. Padahal gaji suami saya buat makan hanya secukupnya saja. Itu, semoga kesaksian pagi yang indah ini menjadi berkat kita semuanya. Amin. Semua dekat sama Tuhan dan selalu setia sama Tuhan. Berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin. Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Terima kasih Ibu. Saudara, tim pujian maju ke depan, imam musik maju ke depan. Apapun keberadaan Anda hari ini, ingatlah bahwa Anda begitu spesial di hadapan Tuhan. Begitu istimewa di hadapan Tuhan. Begitu berharga di mata Tuhan. Masalah yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Semua yang Anda pikir enggak mungkin nih, kira mungkin, pagi ini saya harus ngomong. Kalau Tuhan kasih rema untuk kita kembali ke Betel. Jumat Agung kita memperingati bagaimana Yesus disalibkan. Saudara. Siapkan hati Anda. Bawa pergumulan doamu sungguh-sungguh. Kita punya waktu beberapa hari untuk menyiapkan hati kita, iman kita. Bawa dalam doa. Kalau perlu puasa, saudara. Tuhan kau sudah disalibkan, yang kita peringati nanti Jumat Agung. Minggunya kita peringati yang namanya Paskah. Ada sesuatu yang spesial Tuhan siapkan buat Anda dan saya. Yang setuju katakan amin. Satu pujian, mari kita bangkit sama-sama, kita nyanyi mengiringmu. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Yes, Lord. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Satakarang para. Saudara, kalau pagi ini Anda diingatkan, dikasih hikmat untuk berubah, nak. Kau memang hatinya sudah kembali kepadaku. Tapi Tuhan ingin kau kembali dengan caranya Tuhan. Setiap kita enggak ada yang suci. Setiap kita tidak ada yang sempurna. Tapi kalau Tuhan ingatkan sesuatu yang Tuhan tidak suka, Anda bertobat dan Anda harus ingat buah pertobatan itu, yaitu adanya perubahan sikap hati, saudara.
Buah pertobatan itu adanya perubahan pikiran, perubahan karakter, perubahan tingkah laku Anda dan saya. Gak mungkin Anda berkata bertobat, tapi sikap hati Anda tetap sama seperti yang lama. Gak bisa anggur baru dimasukkan dalam kirbat yang lama. Gak bisa, saudara. Pagi ini kalau Tuhan ngomong kembali ke Betel, balik dengan pertobatan yang sesungguhnya. Rubah sikap hati Anda dan saya. Rubah pikiran Anda dan saya. Rubah karakternya. Rubah tingkah laku kita, saudara. Sampai suatu saat nanti Anda ketemu dengan Tuhan. Tuhan berkata, aku suka dengan pertobatanmu, nak. Mungkin hari ini Anda nggak paham maksud Tuhan, kenapa Anda disuruh bertobat, Anda pakai caranya Tuhan. Anda mungkin nggak paham. Tapi terus pilihlah untuk tetap percaya. Karena cara Tuhan adalah cara yang terbaik yang untuk kita lakukan, yang juga katakan amin. Nyanyikan lagu ini sebagai lagu pertobatan kita untuk mengiring dia sungguh-sungguh. Sampai kapanpun saudara, jangan pernah Anda balik lagi dengan cara yang lama. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersamamu Tuhan. Jadikanku bejanamu untuk memuliakanmu. mengiringmu seumur hidupku. Yes. Masuk Dalam rencanamu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersamamu Tuhan. Jadikanku bejanamu untuk memuliakanmu, untuk memuliakanmu, memuliakanmu, untuk memuliakanmu. Sembah Dia, ini kami Tuhan, memuliakanmu. pakai kami Tuhan, seturut Ampuni kami, Tuhan. kehendak-Mu, Ampuni kami, Tuhan. Yesus. Dan pagi hari ini Bapa, semua yang daripadamu saja yang boleh terjadi dalam hidup kami. Kita tutup firman pagi hari ini dengan doa Bapa kami. 2, 3, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dan kita semua yang percaya katakan dengan iman. Amin. Berikan tepuk tangan meriah bagi Tuhan kita. Kita duduk sebentar untuk lihat pengumuman. Kami ingin menghimbau kembali Bapak Ibu untuk Bapak Ibu yang memiliki permohonan doa ya. Permohonan doa mungkin bisa kita sama-sama bersatu dalam iman, kita mendukung dalam iman ya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa menuliskan permohonan doa di kertas sebelah kiri ya yang berwarna pink. Nah kemudian kertas doa-doa ini akan didoakan setiap harinya oleh tim gereja. Jadi kita sama-sama support ya dalam doa. Kemudian Bapak Ibu untuk yang telah terjawab doa-doanya bisa memberi inspirasi dan memberi kekuatan iman kepada saudara-saudara yang lain dengan menuliskan di kertas yang kuning ya yang berwarna oranye. Jadi harapannya melalui gerakan ini kita bisa saling membangun satu dengan yang lain, saling support dalam iman bahwa dan semakin banyak yang bersaksi bahwa Tuhan kita adalah Tuhan Yesus yang luar biasa. Kami juga ingin menghimbau pada Bapak Ibu, mari kita merangkul kembali saudara-saudara kita yang mungkin sudah lama kok tidak kelihatan gitu ya. Lama tidak kelihatan, jarang terlihat begitu. Mari kita rangkul kembali, mungkin bisa di follow up dulu melalui WhatsApp dan lain sebagainya. Kita bisa berkunjung ke kerabat-kerabat kita. Semoga kita bisa sama-sama bersatu kembali memuji dan memuliakan Tuhan di gereja ini. Amin. Saya ingin mengundang bagi Bapak Ibu Saudara yang mungkin baru pertama kali beribadah di GPI Lamtera. Apakah ada kiranya berkenan untuk melambaikan tangan? Puji Tuhan, semua jemaat yang setia ya. Hari Jumat Agung hanya satu kali ibadah jam 9,
Lalu hari Minggunya Paskah ada 2 kali, ibadah pagi jam 9 dan juga sore jam 5. Saya semua yang akan melayani. Nanti sore kalau Anda ingin beribadah, Anda akan dilayani oleh Pak Puja Handaya. Mari kita bawa persembahan pada Tuhan, tanya sama Tuhan berapa yang harus dipersembahkan. Siapkan hati, sekali lagi siapkan hati saudara, berhari-hari saya harus mengingatkan Anda untuk kita memperingati Jumat Agung dan Paskah. Bawa persembahan tangan kita, angkat tangan kita, Anda juga bisa melalui transfer ataupun dengan QRIS. Bapak, ini tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Sucikan dan kuduskan persembahan kami, jadi persembahan hidup dan yang berkenan di hadapan-Mu. Sucikan Bapa. Biarlah apapun Tuhan yang kami persembahkan, kami tahu Kau selalu mengarahkan kami, menyertai kami untuk menabur dan menuai di tanah yang paling subur. Sebelum kami pulang Tuhan, biarlah saudara semuanya angkat kedua tangan-Mu, aminkan doa berkat ini. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan beri Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Diberkatilah seluruh isi hidup pernikahanmu, diberkatilah orang tua, mertua dan semua keturunanmu, diberkatilah masa studimu, diberkatilah pekerjaan dan pelayananmu, diberkatilah masa pensiunmu, semua dalam kendali dan kuat kuasa Allah. Kemanapun kita keluar dan masuk, pergi dan pulang, mendapatkan perlindungan dari Allah yang maha tinggi. Biarlah kebenaran menjadi barisan depan kita dan kemuliaan Allah menjadi barisan belakang kita. Dan biarlah kiranya berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai kita semuanya dari hari ini sampai Maranatha. Dan kita semua yang percaya dicintai, diberkati, disembuhkan. Katakan dengan iman. Amin. Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita.